Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sisi sini kelihatan semua kan nanti. Mana memang sekarang ini peningkatan kasus yang ada di Ciamis yang sudah melebihi kapasitas kemampuan mungkin mereka dengan ini cukup kelelahan dan kewalahan untuk penguburan yang dilakukan oleh tim Korbom yang ada di Kabupaten Ciamis. Iya, 1 tahun lebih kita menjalani hidup seperti ini. Sekolah, kerja, webinar, dan hal lainnya dilakukan secara virtual. Semua merindukan kehidupan kembali normal. Para guru dan siswa rindu sekolah tatap muka. Para pekerja dan para aparat rindu bekerja di kantor. Dan para perantau merindukan mudik. Semua bertanya, kapan ini akan berakhir? COVID-19 bukan penyakit biasa. Sudah ribuan bahkan ratusan ribu nyawa penduduk Indonesia terenggut karena virus satu ini. Ribuan tenaga medis dikurung dalam rumah sakit untuk merawat orang-orang yang terpapar virus ini. Jangan salahkan pemerintah jika virus ini tak kunjung reda. Jangan salahkan presiden juga. Coba introspeksi diri. Sudah seberapa jauh kita membantu pemerintah untuk memberantas virus ini? Ojo lali gawe masker, jarane pengen sekolah. Nah, kita bisa membantu pemerintah negara kita untuk memberantas COVID-19 ini dengan cara mematuhi prokes 5M. Teman-teman udah pada tahu belum prokes 5M itu apa? Yuk, kalau belum tahu kita simak video berikut ini. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu prokes yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari. World Health Organization menghimbau agar semua orang, baik yang sehat atau sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kita bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Makanya, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Semakin banyak kamu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula resiko terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah.
Yang pertama adalah vaksin AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca menggunakan vektor adenovirus simpanse. Pemberian vaksin kedua jaraknya adalah 8-12 minggu setelah vaksin pertama. Lamanya penyimpanan adalah 6 bulan dengan suhu 2-8 derajat Celcius dan dapat bertahan pada suhu 2-25 derajat Celcius selama maksimal 6 jam. Vaksin ini tidak boleh dibekukan dan harus digunakan dalam waktu 6 jam setelah dibuka. Yang kedua, vaksin Sinovac. Menggunakan virus tidak aktif atau inactivated virus, pemberian vaksin kedua Sinovac jaraknya 2-4 minggu setelah vaksin pertama. Vaksin Sinovac bisa disimpan dalam lemari pendingin dengan suhu 2-8 derajat Celcius dan dapat bertahan hingga 3 tahun. Vaksin ini juga harus terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Efektivitas vaksin AstraZeneca dalam mencegah COVID-19 adalah 76%. Efektivitas vaksin Sinovac adalah sebesar 56-65% dalam mencegah COVID-19. Meskipun ada perbedaan dari segi efektivitasnya, baik vaksin AstraZeneca maupun Sinovac terbukti dapat menurunkan resiko munculnya gejala berat COVID-19, mencegah perburukan kondisi, dan mempersingkat durasi rawat inap apabila terinfeksi virus corona. Kenapa sih kita harus vaksin? Dilansir dari detik.com, berikut adalah 4 manfaat dari vaksinasi. Yang pertama, menyelamatkan jiwa, melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari berbagai penyakit. Yang kedua, menurut WHO atau World Health Organization menyebutkan 2-3 juta jiwa terselamatkan tiap tahunnya karena vaksin. Yang ketiga, membentuk kekebalan tubuh untuk melawan segala penyakit. Dan yang keempat, memberi perlindungan bagi orang yang tidak dapat imunisasi. Selain 4 hal tersebut, vaksinasi juga mampu mendorong terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity dalam masyarakat. Artinya, orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin, misalnya bayi baru lahir, lansia, atau penderita kelainan sistem imun tertentu, bisa mendapatkan perlindungan dari orang-orang yang mengikuti vaksinasi. Selain itu, vaksinasi mampu meminimalkan dampak ekonomi dan sosial. Manfaat vaksin COVID-19 tidak hanya untuk sektor kesehatan, tetapi juga sektor ekonomi dan sosial. Jika sebagian besar masyarakat sudah memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik untuk melawan penyakit COVID-19, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat bisa kembali seperti sedia kala. Nah, jadi itu adalah cara kita untuk membantu pemerintah menghentikan penyebaran virus COVID-19. Tetap taati prokes 5M dan jangan lupa vaksin. Dan jangan lupa berdoa, minta perlindungan, kekuatan, kesabaran kepada Allah SWT. Karena tanpa Allah kita tidak bisa apa-apa. Tetap semangat mengikuti rangkaian acara PPAK 2021 UIN Maulana Margi Malang. Sampai jumpa Armada Pandita 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sedikit tambahan cerita saja. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat ingin ikut vaksin di salah satu tempat di kabupaten saya. Dan ketika saya datang ke Koramil untuk minta belangko, katanya sudah habis. Akhirnya saya pulang dan saya mendapat cerita dari teman saya ketika dia datang ke Koramil, dia minta belangkonya itu diambilkan oleh petugas dari dalam jog motor. Sebenarnya di sini tuh kayak nggak masuk akal banget, belangko atau form penting buat vaksin disembunyikan di jog motor. Jadi tolong jangan gitu, Pak.